Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mutar dalam belajar sains. Kita jumpa lagi dengan materi yang baru kelas 7 dengan judul interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Baiklah, yang pertama kita pelajari adalah tentang pengertian lingkungan. Lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Yang artinya secara umum lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Artinya ini merupakan suatu sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri atas makhluk hidup, makhluk tak hidup atau benda mati. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup maupun benda-benda tak hidup, membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berhubungan di alam biasa kita sebut dengan ekosistem. Baiklah, hari kita bahas satu persatu, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang makhluk hidup atau organisme. Ini berupa makhluk hidup atau organisme, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri dan dekomposer atau pengurai. Komponen abiotik adalah terdiri atas benda-benda tak hidup seperti tanah, udara, air, cahaya matahari, kelembaban udara. Perhatikan gambar. Apa pendapatmu? Apakah ada interaksi antara bunga dengan lebah? Ya, ada 3 gambar. Ya. Apakah ada interaksi yang saling membutuhkan dari ketiga gambar tersebut? Ini seorang bapak petani bunga begitu terampil merawat tanamannya hingga indahnya bunga yang bermekaran karena ada bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Cacing secara tidak langsung dapat menyuburkan tanah menjadi gembur melalui gerakan tubuhnya, sehingga membuat jalan di tanah yang memudahkan unsur zat penyubur bekerja untuk tanah. Sedangkan kupu-kupu dengan penyerbukannya dapat mempercepat reproduksi antara benang sari dan putik. Intinya, ketiga gambar tersebut mempunyai interaksi yang saling membutuhkan. Hubungannya dalam ekosistem membentuk suatu pola. Suatu organisme tidak dapat hidup sendiri. Untuk kelangsungan hidupnya, suatu organisme akan sangat bergantung pada organisme lain dan berbagai komponen lingkungan yang ada di sekitarnya. Hubungan antar organisme atau dengan lingkungannya akan sangat rumit dan kompleks. Mereka saling berinteraksi dan satu sama lain membentuk satu pola ekologi yang kita sebut ekosistem. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Keseimbangan alam akan terpelihara bila komposisi komponen-komponennya dalam keadaan seimbang. Untuk menjaga keseimbangan pada ekosistem maka terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan populasi suatu organisme. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem membentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang dasarnya ini adalah ada suatu proses transfer energi. Bagaimana kita ketahui, tumbuhan ini mendapatkan energi melalui proses fotosintesis. Ya, nanti terus sampai ke konsumen puncak. Macam-macam simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis
parasitisme, ya. Tali putri, tanaman tali putri dengan inangnya, sebuah simbiosis mutualisme. Untuk simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang satu merugikan yang lainnya. Untuk mutualisme, keduanya mendapatkan keuntungan. Ini yang kita kenal dengan mutualisme. Ya, antara hewan, biasanya ini kerbau dengan burung jalak, ya. Burung jalak bisa memakan kutunya dan kerbau akan merasakan hilangnya kutu, jadi lebih nyaman badannya. Ini juga jamur terhadap pohon, ya. Sama-sama menguntungkan. Ini ikan Nemora, dan ini adalah pohon anggrek yang hidup di pohon mangga. Ya, ini termasuk komensalisme tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Kita bagi dua menjadi autotrof dan heterotrof. Di mana autotrof terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan makanan dari bahan-bahan anorganik melalui proses fotosintesis ataupun kemosintesis, ya, kimia, pembentukan kimia. Organisme autotrof termasuk golongan produsen. Ya, sebagai contoh ini adalah padi. Heterotrof yang kedua yaitu terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah atau memecah bahan organik kompleks yang dihasilkan oleh organisme lain. Organisme heterotrof termasuk golongan konsumen. Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Yang D berikutnya yaitu pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Perhatikan gambar. Bagaimana rusa ternyata minum dari gelas plastik, ya, yang dibuang oleh manusia sebenarnya ini. Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana menuju ke kehidupan yang modern. Dengan adanya perkembangan kehidupan, tentunya kebutuhannya juga akan sangat berkembang, termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kegiatan-kegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan siklus permasalahan lingkungan yang rumit. Berbagai macam kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang tanpa sadar mereka telah merugikan dirinya sendiri dan terlebih lagi untuk lingkungan sekitar. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Komponen-komponen dari ekosistem, ya, ada abiotik, ada biotik, ya, ada produsen, konsumen, sampai protozoa, bakteria, plankton, fungi sebagai pengurai. Kemudian ada burung, ada udara, sinar matahari. Ini komponen-komponen dari ekosistem. Yang pertama adalah individu, ya, yang kedua kumpulan individu membentuk populasi, bisa populasi dari hewan, manusia atau tumbuhan. Yang berikutnya adalah komunitas. Ya, sudah mulai ada variasi antara tumbuhan, hewan, ya, dan udara. Bentuk komunitas, ada air. Nah, ini adalah contoh ekosistem air laut, ya. Disebut ekosistem karena ada interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, sehingga membentuk sistem ekologi. Contohnya adalah ekosistem darat atau terestrial, ekosistem hutan tropis, ekosistem padang rumput, ladang, dan lain-lain. Ini contoh adalah ekosistem akuatik. Di dalamnya ada laut, eskuaria, sungai, dan danau. Ya, ini bioma. Nah, tingkatannya lebih besarnya namanya bioma, yaitu ekosistem besar yang umumnya dipengaruhi oleh iklim regional yang diklasifikasikan berdasarkan
vegetasi dominan atau organisme dengan beradaptasi di lingkungan tertentu. Contohnya, bioma taiga, bioma stepa, bioma padang pasir, dan bioma sabana. Tingkatan yang paling besar lagi adalah yang namanya biosfer. Adalah lapisan bumi mencakup udara, darat, dan air yang di dalamnya terdapat suatu kehidupan. Bisa dikatakan juga bahwa biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan makhluk tak hidup dengan interaksi atau hubungan antar mereka. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.